Musim 2024-2025 Premier League menghadirkan sebuah fenomena menarik yang mengundang decak kagum penggemar dan pengamat sepak bola. Kiper kini tidak hanya bertugas menjaga gawang, tetapi juga mulai rutin menyumbang assist. Ini bukanlah fenomena biasa. Dalam sejarah panjang Premier League, kontribusi ofensif dari posisi penjaga gawang selalu dianggap sebagai sebuah kejutan langka. Namun musim ini, tren itu berubah drastis. Hingga paruh kedua musim, tercatat sudah 9 assist lahir dari posisi kiper. Angka tertinggi yang pernah terjadi dalam satu musim Premier League. Apa yang mendorong para kiper yang selama ini hanya dilihat sebagai penjaga lini terakhir, kini menjadi bagian penting dalam membangun serangan? Mari kita bahas sob. Mari kita mulai dari angka-angka yang mendasari perubahan ini. Hingga pekan ke-32 musim 2024-2025, inilah daftar kiper yang berhasil mencatatkan assist di Premier League. Total 9 assist oleh kiper hanya dalam kurun waktu 8 bulan. Sebagai perbandingan, musim sebelumnya hanya menghasilkan 2 assist dari posisi kiper, 1 dari Flekken dan 1 lagi dari Josesa. Bahkan dalam sejarah panjang Premier League, rekor sebelumnya hanya menyentuh 8 assist yang terjadi pada musim 92-93 dan 2007-2008. Artinya, musim ini telah memecahkan rekor dalam hal kontribusi kiper terhadap penciptaan gol. Lebih menariknya lagi, angka ini bisa bertambah karena kompetisi masih menyisakan beberapa pekan. Di balik statistik tersebut, tersembunyi revolusi taktik besar-besaran yang melibatkan peran penjaga gawang dalam sistem permainan modern. Dulu, tugas utama kiper hanyalah satu, yaitu mencegah bola masuk. Namun kini, mereka dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dan pemahaman taktik setara pemain tengah. Banyak tim Premier League ini mengadopsi filosofi permainan berbasis penguasaan bola dan konstruksi serangan dari belakang. Ini berarti, bola tidak lagi harus dilempar ke depan, melainkan diedarkan secara bertahap, bahkan dimulai dari penjaga gawang. Ederson misalnya, bukan hanya kiper, ia adalah bagian penting dari sistem build-up Manchester City. Pep Guardiola menjadikannya sebagai quarterback tim, sosok yang punya visi, akurasi passing, dan ketenangan saat ditekan. Umpan-umpannya tidak hanya akurat secara horizontal, tetapi juga progresif secara vertikal. Dalam satu laga kontra Newcastle, Ederson memanfaatkan pressing tinggi lawan dengan mengirim umpan langsung ke Omar Marmoush yang menusuk ke belakang pertahanan. Gol pun tercipta. Assist resmi dicatatkan atas nama sang kiper. Ini bukan kebetulan. Ini hasil dari latihan taktik yang sangat spesifik. Pressing tinggi menjadi senjata utama banyak tim Premier League untuk merebut bola sejak awal. Tapi, strategi ini punya resiko, meninggalkan ruang besar di belakang. Para pelatih seperti Pep Guardiola dan Fabio Harzeler memahami ini dengan sangat baik. Harzeler bahkan merancang sistem di mana Brighton mengundang pressing lawan dengan bermain sabar di belakang. Bart Verbruggen siap melepaskan umpan panjang yang akurat ke Kaoru Mitoma yang bergerak cepat di sayap. Salah satu momen ini terjadi saat Brighton melawan Chelsea, di mana Verbruggen
mencetak assist langsung dari distribusi panjang ke Mitoma. Kiper seperti Mark Flecken dan Jordan Pickford punya keunggulan dalam mengidentifikasi momen transisi. Mereka melepaskan umpan langsung ke pemain sayap atau penyerang yang siap mencari ruang. Bahkan, data dari Opta menunjukkan Pickford sebagai pemilik jumlah umpan panjang tertinggi musim ini yaitu 776 kali. Dengan 118 di antaranya langsung masuk ke sepertiga akhir lawan. Artinya, bukan hanya clearance, tapi distribusi yang penuh perhitungan. Peran baru ini tentu tidak bisa dijalankan sembarang kiper. Dibutuhkan kemampuan luar biasa untuk melakukan distribusi sekelas playmaker dari posisi yang sangat defensif. Berikut adalah kualitas yang harus dimiliki kiper modern agar bisa berkontribusi dalam menciptakan gol. Bukan hanya soal kekuatan tendangan, tapi presisi dan keputusan. Kiper harus tahu kapan melepas bola, kemana arahnya, dan siapa targetnya. Ederson dikenal memiliki passing sejajar dengan gelandang top Eropa. Layaknya seorang gelandang bertahan, kiper harus bisa membaca pergerakan lawan dan rekan. Pickford dan Flecken menunjukkan kemampuan ini dengan menunggu saat yang tepat untuk melepaskan bola ke ruang kosong di belakang pertahanan. Tekanan besar mengintai setiap kali kiper memegang bola. Salah satu syarat utama agar mereka bisa menciptakan assist adalah kepercayaan diri. Tanpa mentalitas tenang dan pemahaman sistem, mereka akan lebih memilih membuang bola. Transformasi ini tentu tak lepas dari filosofi dan pendekatan pelatih modern. Berikut beberapa contoh. Pep Guardiola menjadikan Ederson sebagai bagian vital dalam strategi build-up dan transisi. Fabio Harzeler mendesain skema untuk memancing pressing lalu mengandalkan Verbruggen dalam membebaskan tekanan. Thomas Frank memberikan kebebasan kepada Flecken untuk melakukan distribusi vertikal dan progresif, sebuah bentuk pengakuan atas visi dan akurasi sang kiper. Klub-klub elit dunia kini mencari kiper dengan kemampuan bermain bola, bukan hanya shoot stopping. Akademi pun mulai melatih penjaga gawang muda untuk mencari bagian dari permainan tim secara menyeluruh. Bahkan, kemungkinan dalam waktu dekat kita akan melihat posisi sweeper keeper playmaker sebagai kebutuhan, bukan pengecualian. Dalam sistem yang serba cair seperti sepak bola modern, posisi bukan lagi pembatas mutlak, tetapi peran dinamis yang bisa berubah sesuai taktik. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini, sob? Terima kasih sudah menonton.